Kasus tambang ilegal yang menyeret sejumlah perwira tinggi dan perwira menengah Polri kembali mengemuka di sela sidang mantan Kadif Propam Polri, Verdi Sambo. Sambo mengkonfirmasi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 22 November lalu bahwa surat penyelidikan yang beredar di publik adalah benar dan asli. Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama saya melalui sambungan Zoom Ketua Harian Kompolnas Benny Mamoto dan peneliti dari Institute for Security and Strategic Studies, Bambang Rukminto. Selamat malam, Pak Bambang, Pak Benny. Selamat malam, Mbak Eva. Ya, saya ke Pak Bambang dulu. Pak Bambang, ini kasus Ismail Bolong ini akhirnya menjadi diskursus publik lagi setelah Verdi Sambo membenarkan surat penyelidikan Ismail Bolong yang sempat beredar di publik. Nah, bagaimana kemudian dampak pernyataan dari Verdi Sambo ini? Ya, artinya memang ada proses penyelidikan terkait tambang ilegal, terkait dengan nama-nama yang ada di dalam surat Verdi Sambo Kadif Propam yang ditujukan kepada Kapolri itu, gitu. Kalau kemudian problemnya adalah rekomendasi dalam surat itu pun juga menjadi aneh, gitu, karena rekomendasinya tidak meneruskan pada proses penyidikan etik. Kemudian juga proses pidananya juga tidak berlanjut, ini yang menjadi aneh. Makanya kalau kemudian sekarang muncul, ini memang akan membuat kehebohan-kehebohan baru, kemudian juga muncul diskursus yang seperti Mbak Eva tadi sampaikan seperti itu. Makanya memang ini semua harus segera diusut, dan nama-nama yang terkait dalam laporan Verdi Sambo tanggal 7 April 2022 itu juga harus segera diperiksa semuanya, termasuk dengan nama Kabar Eskrim, juga mantan Kapolda Kalimantan Timur, seperti itu. Oke, kehebohan baru dan harapan atau mungkin nanti akan ada tekanan begitu ya untuk kemudian melakukan penyelidikan terhadap nama-nama yang kemudian disebut. Apakah memang itu yang menjadi tujuan di saat Verdi Sambo menyampaikan bahwa surat penyelidikan ini benar adanya di sela-sela sidangnya? Ya, bisa jadi ini salah satu yang kemarin asumsi yang muncul di awal sidang ini kan terkait dengan buku hitam Verdi Sambo yang seringkali dibawa, itu kan salah satunya mungkin ini, gitu loh. Kalau kemudian ini dilontarkan di sela-sela sidang, memang salah satunya untuk melakukan bergaining terkait kasus Verdi Sambo sendiri. Tapi ini sebenarnya tidak ada hubungannya, gitu loh. Saya melihat bahwa ini poin positif bagi bersih-bersih di internal Polri. Jadi Kapolri tidak perlu melakukan penyelidikan, tetapi semuanya dibuka secara otomatis dengan surat Kadif Propam pada Kapolri itu. Yang menjadi menarik adalah mengapa tidak ada proses lanjutan dalam menyikapi surat rekomendasi itu. Makanya ini menjadi aneh. Artinya di internal kepolisian sendiri memang budaya saling tutup-menutupi itu masih ada, dan termasuk Verdi Sambo sendiri juga menutup-menutupi, sehingga Ismail Bolong tidak diproses, kemudian para personil kepolisian yang terlibat juga tidak diproses seperti itu. Oke, tapi karena sekarang Verdi Sambo bukan anggota kepolisian, karena itulah kemudian dia akhirnya membuka itu. Jadi sudah tidak ada beban untuk saling menutup-nutupi, bukan begitu ya, Pak Bambang? Makanya dalam konteks ini kita berterima kasih pada Verdi Sambo sehingga bisa membuka borok-borok di kepolisian. Dan ini harus didorong, dan Kapolri harus segera melakukan tindakan-tindakan yang strategis dan lebih cepat. Karena kalau tidak, ya semakin menurunkan kepercayaan masyarakat kepada kepolisian. Kan sangat disayangkan kalau momentum ini dibiarkan lepas begitu saja, seperti itu. Oke, sekarang saya langsung minta tanggapan dari Pak Benny. Pak Benny, kalau tadi diungkapkan oleh Pak Bambang ini borok-borok kepolisian. Nah, bagaimana kemudian Polri harus menanggapi bergulirnya kasus ini? Ya, menurut kami memang ini momentum yang bagus untuk berbenah, untuk bersih-bersih, seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolri. Dia sudah melakukan pembenahan di internal Polri. Oleh sebab itu, ini sudah suatu hal yang otomatis ya, dilakukan berbagai macam upaya untuk membersihkan institusi Polri dari oknum-oknum yang melakukan pelanggaran dan merusak citra Polri.
Oke, kalau tadi Pak Bambang mengatakan harus lebih dibuka lagi. Jadi menurut Anda apa yang kemudian sudah dilakukan Kapolri ini sudah cukup? Karena kita tahu Kapolri sebetulnya menindaklanjuti ini sudah melakukan langkah-langkah begitu ya. Saya juga harus mengkonfirmasi kepada Anda apakah betul ada kaitannya ini mencopot Kapolda dan juga pejabat terkait. Apakah bersih-bersih ini sudah cukup? Karena tadi Pak Bambang katakan mungkin harapannya akan lebih lagi begitu, Pak Beni. Betul, ekspektasi publik tentunya sangat tinggi ya. Polri, diharapkan Polri segera benar, nasional dan mandiri. Kemudian di samping itu juga dalam konteks pembenahan ini memang memerlukan waktu. Kita semua tahu satu persatu masalah muncul sehingga menguras energi, menguras perhatian, khususnya di internal Polri. Di samping sedang melakukan pembenahan ini, kita semua tahu ada kasus dalam rangka pengamanan G20, tentunya juga menguras energi dan perhatian. Setelah selesai G20, ada bencana alam di Cianjur. Jadi kami sendiri memaklumi ketika kami rencanakan untuk bertemu dan berkoordinasi, untuk mengatur waktunya pun tidak mudah karena sendiri juga banyak aktivitas yang harus selesai sampai akhir tahun ini. Oke, Pak Beni, tapi kemudian di saat Verdi Sambo menyampaikan bahwa surat penyelidikan Ismail Bolong ini adalah benar adanya, bagaimana kemudian tanggapan Kompolnas? Ya tentunya itu kalau bersangkutan sudah menyatakan demikian, maka dia yang membuat dan dia yang melaporkan, tentunya keakuratannya dia pasti bisa mempertanggungjawabkannya lah. Nah itu apa yang kemudian harus ditindaklanjuti kalau begitu oleh Kompolnas? Ya tentunya tinggal melakukan langkah-langkah, apakah mana masuk ranah etik, mana masuk ranah pidana, itu tinggal dilaksanakan. Kalau melihat dari surat penyelidikan yang ada, tadi kan Pak Bambang mengatakan bahwa anehnya dari surat penyelidikan itu adalah bagaimana kemudian memfollow up temuan-temuan yang ada dalam surat penyelidikan. Nah, kalau dari Kompolnas sendiri memandangnya bagaimana? Itu bisa dijelaskan nanti melakukan pertemuan dengan Polri, Polri, kami nanti akan mendapatkan yang lebih lengkap sehingga nanti ketika klarifikasi akan lebih mudah. Oke, jadi kita akan tunggu dulu ya bagaimana kemudian klarifikasi dari Kapolri. Nah, kalau Pak Bambang melihatnya bagaimana? Informasi yang kemudian beredar adalah langkah Kapolri ini langsung melakukan bersih-bersih dengan mencopot pihak-pihak yang kemudian terkait disebutkan di dalam atau yang sempat disebut oleh Ismail Bolong begitu. Nah, Anda melihatnya bagaimana? Surat rekomendasi yang disampaikan oleh Kadif Propam tanggal 7 April itu sebenarnya kan sudah clear, nama-nama yang ada di situ sudah jelas semuanya. Dan saya rasa ini tidak ada tendensi balas dendam yang seperti diasumsikan selama ini gitu loh. Karena itu kan sudah dilakukan bulan April dan kasus Verdi Sambo itu kan bulan Juli, awal bulan Juli, jadi tidak ada tendensi apa-apa dan itu proses itu dilakukan dengan semestinya gitu. Tahapan-tahapannya sudah dilakukan dengan sebenarnya ada video yang sudah sebenarnya sudah clear. Kalau kemudian muncul video bantahan itu yang memang layak untuk dipertanyakan siapa yang menekan Ismail Bolong sehingga muncul video kedua gitu loh. Yang menjadi beban ini nanti dalam proses bersih-bersih di Polri ini nanti karena ada nama-nama perwira tinggi, diantaranya ada nama Kabar Eskrim yang adalah orang nomor 1 dalam Badan Reserse Kriminal, orang nomor 1 penyidik kepolisian kita gitu loh. Makanya kalau kemudian ini tidak segera dilakukan langkah-langkah strategis, saya ragu bahwa ini akan bisa dituntaskan dengan sejelas-jelasnya. Karena kalau melihat kasus Verdi Sambo kemarin ketika masih menjabat Kadif Propam, bintang 2 saja begitu susahnya untuk
melakukan penyidikan dengan objektif, apalagi ini menyangkut nama Kabar Reskrim seperti itu. Makanya memang harus Kapolri segera melakukan tindakan tegas. Kasus ini kan sudah bergulir awal November kemarin, tertunda seminggu karena G20, terus kemudian sekarang ada bencana Cianjur. Tentunya hal-hal seperti itu tidak bisa dijadikan alasan untuk segera menuntaskan kasus ini, karena tentunya masyarakat berharap bahwa Polri ini benar-benar bersih sehingga bisa layak untuk dipercaya dan benar-benar bekerja ke depan. Karena bagaimanapun juga untuk bersih-bersih di internal ini tidak mungkin menggunakan sapu yang kotor. Kalau pejabat-pejabatnya masih memiliki potensi atau memiliki pelanggaran-pelanggaran, tentunya sangat susah untuk bisa objektif seperti itu, Mbak Eva. Oke, Pak Beni, nah ini diharapkan ada langkah-langkah strategis dari Kapolri. Anda melihatnya bagaimana? Ya, ini memantau langkah yang prosesnya, tetapi tentunya hal itu tadi saya sampaikan atur pertemuan tidak mudah dibuka masing-masing, yang di bawah tentu tetap berjalan. Oke. Baik, baik. Kami kurang bisa menangkap jawaban Anda, Pak Beni. Saya ke Pak Bambang lagi. Pak Bambang, tadi Anda sempat menyatakan sebetulnya ini tidak ada kaitannya begitu ya. Tapi kita pernah mendengar Menko Polhukam menyatakan soal perang bintang. Oke, kita akan lihat sama-sama bagaimana pernyataan Menko Polhukam soal perang bintang ini. Ya, ini dia. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan isu perang bintang terus menyeruak. Dalam perang ini para petinggi yang sudah berpangkat bintang saling buka kartu truf. Ini harus segera kita redam dengan mengukir akar masalahnya. Baik. Oke, saya langsung ke Pak Bambang. Pak Bambang, apakah ini bukan bentuk nyata perang bintang seperti yang tadi disampaikan Pak Mahfud? Ya, indikasi perang bintang itu memang ada, karena memang di kepolisian sendiri faksi-faksi kelompok-kelompok itu ada gitu loh. Itu terkait pasca pembunuhan Brigadir Joshua misalnya kan beriringan dengan isu munculnya kekaisaran atau konsorsium 303 judi, kemudian juga ada tambang ilegal, kemudian juga muncul narkoba yang melibatkan Irjen Teddy Minahasa seperti itu. Memang faksi-faksi ini ada di kepolisian, harus diakui, tapi dengan buka-bukaan ini ya harapannya memang mereka silakan buka-bukaan. Yang terpenting adalah Kapolri bisa melakukan konsolidasi secepatnya dan dengan membersihkan anasir-anasir yang buruk ini gitu. Kalau Kapolri tidak segera membersihkan anasir-anasir yang buruk di internalnya, efeknya nanti ke Kapolri sendiri gitu loh. Ini yang tidak kita harapkan. Masyarakat percaya pada Kapolri bahwa Pak Listio Sigit ini memiliki keberanian untuk segera bersih-bersih dan memiliki komitmen untuk melakukan reformasi di tubuh kepolisian. Hanya problemnya adalah kita belum melihat percepatan-percepatan atau langkah-langkah konkret yang bisa tampak atau bisa dirasakan oleh masyarakat seperti itu. Oke, sekarang saya ke Pak Beni. Pak Beni, ditunggu sebetulnya Kapolri melakukan langkah-langkah konkret. Nah, sejauh mana kemudian Kompolnas akan memberikan dukungan atau mendorong pengungkapan kasus dan juga mendorong agar kasus-kasus semacam ini, praktek suap, membacking oknum aparat ini betul-betul diberantas dari Polri? Tadi disampaikan pintar, tentunya publik bisa mengikuti apa yang terjadi sosial yang berita sendiri. Nah, Ya, mohon maaf Pak Beni, suara Anda kurang dapat kami terima dengan jelas. Saya harus potong. Sekarang saya terakhir ke Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimana idealnya memanfaatkan momentum ini kalau begitu? Ya, satu langkah yang perlu kan langkah-langkah cepat ya. Langkah-langkah dalam jangka pendek ini memang harus segera
membersihkan, kalau tidak menutup kemungkinan menonaktifkan nama-nama yang terlibat. Karena kalau belajar dari kasus Sambo, penyidik akan kesulitan kultur ewo pakewo, kemudian kendala psikologis, kemudian hubungan atasan bawahan itu akan menjadi kendala dalam melakukan penyidikan atau penyidikan terkait dengan nama-nama Kabar Reskrim yang merupakan bintang 3, kemudian juga perwira-perwira tinggi atau perwira menengah yang lainnya yang terlibat dalam dinama itu. Terbukti dalam surat rekomendasi Verdi Sambo itu pun tidak ada proses gitu. Padahal kalau kita melihat tambang ilegal ini kan ada unsur pidananya, tapi semuanya tidak ada proses. Makanya kalau ini tetap tidak ada langkah-langkah yang tegas, konkret, saya pesimis bahwa ini akan benar-benar dijadikan momentum oleh Kapolri untuk bersih-bersih internal. Makanya tidak menutup kemungkinan Kapolri juga mengajak pihak-pihak eksternal, mungkin KPK, mungkin PPATK untuk segera mendorong memastikan bahwa penyidikan terkait dengan nama-nama yang tercantum di situ bisa objektif dan transparan seperti itu, Pak. Baik. Terakhir saya mencoba lagi untuk memberikan kesempatan kepada Pak Beni, sejauh mana kemudian Kompolnas akan mendorong Kapolri untuk bergerak lebih cepat lagi, lebih tanggap lagi, dan menuntaskan semua kasus-kasus atau dugaan penyuapan atau dugaan ada backing-membacking aparat kepolisian ini. Tekan. Baik, nampaknya tidak tersambung. Baiklah, terima kasih Pak Bambang dan juga Pak Beni Mamoto sudah bergabung bersama Prime News pada malam hari ini. Selamat malam dan salam sehat selalu.